Halo rekan-rekan, dalam video kali ini saya akan coba membahas bagaimana kita bisa membuat progress circle chart pada Excel. Chart jenis ini umum digunakan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan dashboard pada Excel. Tujuannya jelas untuk membuat tampilan dashboard Excel menjadi lebih menarik, namun tetap fokus terhadap data-data yang disajikan. Langsung saja kita coba. Saya gunakan contoh sederhana berikut ini. Di sini ada dua tabel persentase penjualan, yaitu penjualan untuk tiap-tiap kota, serta penjualan untuk tiap-tiap produk. Kita akan coba membuat progress chart untuk persentase penjualan di tiap kota dulu. Agar chart yang kita buat lebih dinamis, maka data yang digunakan untuk chart tidak akan diambil langsung dari tabel-tabel ini, namun akan kita arahkan ke lokasi lain. Sebagai contoh, misalkan pada sel E2, saya ketikkan kota, lalu pada sel F2 kita isikan sementara Bandung, dan pada sel G2 kita akan mengambil nilai persen sesuai nama kota pada sel F2 ini. Fungsi yang digunakan di sini jelas adalah fungsi VLOOKUP. Saya langsung ketikkan VLOOKUP, data acuannya pasti ke F2, range table referensi, nomor indeksnya pasti 2, dan tipe datanya adalah false, kurung tutup, dan enter. Hasilnya adalah 0,35, tinggal kita rubah ke dalam bentuk persen, dan hasilnya 35% sesuai, yaitu untuk kota Bandung. Berikutnya kita akan buat progress chart kita yang pertama untuk kota ini. Kita akan gunakan bidang yang masih kosong di sini. Misalkan saya klik sembarang aja, sebagai contoh pada sel E4 di sini. Kemudian kita klik insert. Pada group chart di sini kita pilih insert pie or donut chart. Saya klik seperti ini, dan di sini tinggal kita pilih donut. Hasilnya pasti kosong karena sebelumnya kita belum memilih data apapun. Kita biarkan saja. Berikutnya kita pilih tab chart design. Lalu di sini kita pilih select data. Pada kotak dialog yang ditampilkan di sini, klik tombol add untuk menambahkan series yang baru. Series name-nya kita biarkan kosong. Nah, pada bagian series value di sini, kita isikan dengan angka 1 beberapa kali yang dipisahkan koma. Tergantung kita ingin membagi lingkaran menjadi berapa segmen. Contohnya begini. Misalkan kalau kita ingin membagi lingkaran ini menjadi 2 segmen seperti ini, maka kita ketikkan 1,1. Kalau kita ingin membagi menjadi 4 segmen seperti ini, maka angka satunya harus ada 4. Nah, misalkan saja kita akan coba membagi chart ini ke dalam 5 segmen, maka tinggal kita isikan angka 1 5 kali yang dipisahkan koma. 1, 2, 3, 4, 5. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Kita lihat chart ini sekarang sudah terbagi menjadi 5 segmen. Hanya saja 5 ini tampaknya terlalu sedikit. Kita coba rubah menjadi 10 segmen. Cara merubahnya tinggal kita klik tombol edit. Lalu angka satunya kita tuliskan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian klik OK dan OK lagi, dan hasilnya donut chart kita sekarang sudah terbagi menjadi 10 segmen. Chart title ini bisa kita hilangkan. Saya hilangkan seperti ini, sehingga yang ditampilkan hanya chartnya saja. Nah, perhatikan warna tiap segmen chart yang berlainan. Kita akan membuatnya menjadi satu warna saja. Caranya tinggal kita klik 2 kali pada salah satu segmen, yang mana saja sama. Contoh di sini saya coba klik 2 kali pada segmen yang pertama. Klik 2 kali, dan di bagian kanan akan ditampilkan panel yang berisikan pengaturan-pengaturan untuk chart ini. Pada panel ini kita pilih fill and line. Klik seperti ini. Kemudian perhatikan bagian ini. Di sini ada keterangan vary colors by slice. Dalam kondisi aktif, artinya tiap-tiap segmen ini akan memiliki warna yang berbeda. Agar warnanya sama semua, tinggal kita hilangkan checklistnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengganti warna ini,
warna keseluruhan ini, tinggal kita klik saja, kemudian pilih solid fill, dan sebagai contoh misalkan di sini saya coba pilih warna dark blue. Chart yang kita buat ini akan dijadikan background atau latar dari chart yang seharusnya. Sebelum lanjut, kita lihat dulu sekarang datanya. Nah, pada sel G2 yang berisikan 35% ini, di sini hanya ada satu data saja. Sementara untuk membuat progress chart, setidaknya harus ada 2 data, di mana data satu lagi merupakan sisa progresnya. Untuk membuat sisa progres ini caranya mudah. Misalkan kita akan taruh sisa progresnya di H2, jadi saya klik sel H2, dan tinggal kita ketikkan formula sama dengan 1 dikurangi G2. Enter, dan hasilnya adalah 65%. Jadi 65% ini jelas merupakan sisa progres dari 35% ini. Setelah datanya lengkap, barulah sekarang kita masukkan data ini ke dalam chart yang sudah ada di sini. Caranya tinggal kita klik chart lagi, kemudian kita masuk lagi ke chart design, klik kembali select data. Di sini sudah ada series yang tadi sudah kita masukkan sebelumnya. Untuk menambahkan series yang baru, tinggal kita klik tombol add. Series name ini merujuk ke nama kota. Dalam contoh di sini F2, berarti saya tinggal ketik sama dengan dan klik F2. Pindah ke bagian series value. Series value tentunya diisikan dengan data dan sisa progresnya. Jadi ini saya hapus, saya ketikkan sama dengan, kemudian tinggal kita pilih range G2 sampai H2, dan kemudian OK. Kita OK sekali lagi untuk menutup kotak dialog ini. Hasilnya sekarang ada 2 chart, yaitu chart yang akan dijadikan background serta chart yang sudah berisikan data. Berikutnya chart yang berisikan data ini, yaitu chart yang kedua, harus kita masukkan ke dalam chart pertama kita. Caranya kita tinggal klik kanan pada chart yang kedua ini, kemudian di sini pilih change series chart type. Lihat di bagian bawah, di sini ada data Bandung, tinggal kita tambahkan checklist. Maksudnya agar data Bandung ini masuk ke secondary axis alias chart yang pertama. Checklist, kemudian OK, dan hasilnya sekarang data penjualan kita sudah terlihat berikut dengan sisa progresnya. Sekarang pengaturan warna. Agar warnanya berbeda, kita harus atur satu persatu. Caranya, saya klik ganda segmen yang pertama, kemudian masuk lagi ke bagian fill and line, dan di sini kita tinggal memilih no fill. Karena no fill, maka warna yang ditampilkan adalah warna chart yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kita pilih segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini kita pilih solid fill, dan kemudian kita pilih warna putih. Dan kita atur transparansinya. Misalkan sebagai contoh saya pilih transparansinya di 40%. Dan selesai sampai di sini. Sementara saya tutup dulu panel yang bagian kanan. Sekarang tinggal kita atur posisinya agar lebih rapi. Misalkan ini saya taruh di sini di antara kolom E sampai dengan kolom I seperti ini. Sebagai variasi kita bisa menambahkan data persentase pada chart ini. Caranya itu dengan menggunakan text box. Klik insert di sini, kemudian klik text box, dan tinggal kita drag di mana kita akan menyimpan data persentase tersebut. Misalkan sebagai contoh saya akan letakkan nilai persentase ini di tengah chart ini. Nah, berikutnya kita akan isikan dengan data yang ada di sel G2. Cara mengisinya jangan klik pada text box ini, namun kita harus klik pada formula bar. Jadi sekali lagi, dikliknya bukan di dalam text box, tapi diklik di dalam formula bar ini. Dan seperti halnya formula Excel biasa, di sini tinggal kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan G2 dan enter. Tujuannya apa? Kita ketikkan di dalam formula bar agar nilai ini nanti akan berubah mengikuti nilai yang ada di G2 ini. Tinggal kita perbaiki formatnya. Ini saya buat ke tengah. Ini juga saya buat ke tengah seperti ini. Mungkin saya buat bold. Saya coba perbesar hurufnya seperti ini. Lalu warnanya kita hilangkan.
agar transparan, jadi no fill, dan outline-nya juga kita hilangkan, no outline. Jika diinginkan, bingkai yang ada di sekeliling chart ini juga bisa kita hilangkan. Tinggal masuk ke chart design, format, dan di sini save outline, no outline, dan selesai. Sekarang kita coba apakah progress chart ini sudah jalan atau belum. Kita coba saja ganti Bandung ini dengan kota lain. Misalkan saya ganti dengan Jakarta, enter, dan hasilnya tentu saja data pada chart akan berubah mengikuti data yang ada pada sel F2 dan G2 ini. Sekarang kita lihat variasi lain untuk progress chart ini, yaitu progress chart yang berbentuk setengah lingkaran. Beberapa pengguna Excel umum menyebut chart setengah lingkaran ini dengan istilah gauge. Langsung saja kita coba, yaitu untuk data produk penjualan ini ya, karena yang kota ini tadi sudah. Sekarang kita coba untuk data persentase penjualan produk. Sama dengan sebelumnya, kita ambil dulu datanya ke sel yang lain. Misalkan saya masukkan ke sel K2. Di sini saya ketikkan produk, saya ambil rata kanan biar sedikit rapi. Pada sel L2 di sini sementara saya ketikkan printer. Dan sama dengan sebelumnya, berarti di sini untuk mengambil data persentase printer ini kita tinggal gunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, data acuannya adalah L2, data referensinya pastinya yang ini, nomor indeks 2, dan tipe datanya adalah false. Kita rubah juga ke dalam persentase. Kemudian pada sel N2 kita langsung mengisikan sisa progresnya dengan formula yang sama dengan sebelumnya, sama dengan 1 dikurangi M2, dan 76% ini adalah sisa progres dari 24%. Karena kita akan membuat progress chart setengah lingkaran, maka kita butuh data satu lagi yang fungsinya nanti sebagai dummy data. Kita isikan saja di sel O2 di sini. Dummy data ini adalah 100%. Saya langsung ketikkan 100% seperti ini. Next, kita langsung buat chartnya. Caranya langsung saja kita pilih range datanya, yaitu dari M2 hingga O2, kemudian pilih insert, kita gunakan chart yang sama yaitu donut. Jadi saya langsung pilih donut seperti ini, dan chart title-nya kita hapus juga. Nah, sekarang perhatikan chart yang sudah terbentuk ini. Kalau kita lihat di sini, segmen data yang 100% ini, yang kita ambil dari sel E2 ya, itu digunakan nanti sebagai dummy data. Dia menempati segmen yang paling besar ini. Sementara yang 24% segmennya yang ini, dan 76% segmen datanya yang ini. Agar chart setengah lingkaran atau gauge ini terlihat lebih rapi dan tentunya lebih menarik, maka posisinya akan kita putar agar menghadap ke atas. Caranya seperti ini. Kita cukup klik ganda pada segmen yang pertama. Klik ganda agar panel kanan pengaturan chart ini tampilkan kembali. Nah, perhatikan di sini di bagian Angel of First Slice. Di sini tinggal kita isikan dengan nilai 270 derajat, kemudian enter. Perhatikan sekarang dummy datanya sudah ada di bawah. Kemudian jika dibutuhkan, misalkan ininya terlalu lebarnya terlalu kecil, kita bisa memperbesar lebar dari segmen-segmen ini. Pengaturannya ada di donut hole size. Sebagai contoh di sini mungkin saya perkecil menjadi 70% atau mungkin 65%. Seperti ini ya. Sekarang terlihat lebar segmennya menjadi lebih besar. Nah, agar segmen yang memuat dummy data di bagian bawah ini tidak ditampilkan, tinggal kita atur saja agar tidak diberi warna atau no fill. Berarti saya klik 2 kali, kemudian masuk ke bagian fill, dan di sini kita pilih no fill. Dan hasilnya progress chart berbentuk setengah lingkaran ini sudah jadi.
Tentu saja jika warna ini tidak sesuai, rekan-rekan tinggal menggantinya di bagian fill ini. Saja sementara saya biarkan saja ya. Tinggal kita atur posisinya agar lebih rapi. Mungkin ini saya taruh di sini, tepat di bawah pemilihan datanya, sebagai contoh saja. Dan sama halnya dengan chart kita yang pertama, kita pun bisa menambahkan text box untuk menampilkan data nilai persentasenya. Apakah hanya nilai persentase saja yang bisa kita tambahkan? Jelas tidak, karena data teks pun bisa kita bawa ke dalam text box. Caranya tentu saja sama dengan sebelumnya. Kita coba langsung, saya pilih insert, kemudian text box, saya drag, ini text box yang pertama, klik insert lagi, text box lagi, dan saya drag lagi seperti ini. Klik pada text box yang pertama, kemudian klik pada formula bar, ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan lagi L2. L2 ini berisikan nama produknya. Saya enter, dan hasilnya text box ini akan selalu merujuk ke data yang ada pada L2. Pada text box yang kedua, klik pada formula bar, ketik sama dengan M2, kemudian enter, maka text box yang kedua nilainya akan selalu merujuk ke data persentase yang ada di sel M2 ini. Tinggal kita atur formatnya agar lebih menarik. Ini saya buat tengah, mungkin saya buat bold, saya perbesar hurufnya, mungkin saya taruh sini aja. Ini pun sama, saya taruh di tengah, bold, saya perbesar juga hurufnya. Ini hanya sekedar contoh saja. Tentu saja untuk urusan format ini rekan-rekan bisa merubahnya dengan lebih bebas. Kemudian agar transparan, fill-nya kita pilih no fill, dan outline-nya juga sama, kita pilih no outline. Untuk yang nama produk juga sama, di sini saya pilih no fill, outline-nya no outline juga, dan untuk chart-nya pun sama. Nanti di bagian format outline saya pilih no outline. Dan selesai sampai di sini. Jadi sekarang kita sudah punya dua progress circle chart, yang satu full circle dan satu lagi adalah half circle atau yang umum disebut dengan gauge. Sebagai variasi tambahan agar pemilihan datanya lebih interaktif, kita bisa menambahkan fitur validasi berbasis list pada sel F2 dan L2 yang ada di sini. Mari kita coba langsung. Saya klik pada sel F2 di sini, kemudian klik data. Di sini kita pilih validasi. Pada bagian allow kita pilih list, dan di bagian source-nya kita arahkan ke daftar kota yang ada di sini. Oke, selesai. Jadi sekarang untuk mengisi kota ini kita tidak usah mengetikkan lagi, tapi tinggal memilih dari menu yang ada. Dengan cara yang sama kita jalankan pada sel L2. Klik data validation, di sini pilih list, kemudian source-nya kita arahkan ke daftar produk, dan oke. Sama dengan kota, untuk mengisi produk kita tinggal memilih dari daftar yang ditampilkan. Dan yang terakhir, agar tampilannya lebih rapi, semua nilai persentase ini bisa kita hilangkan. Hanya saja untuk menghilangkannya jangan dihapus. Kita rubah saja warna hurufnya menjadi putih. Di sini saya pilih putih. Dan untuk ini pun sama. Ini saya pilih menjadi warna putih. Kemudian tabel ini juga bisa kita sembunyikan. Misalkan kalau kita ingin agar datanya tetap fokus kepada progress yang ada di sini. Berarti tinggal kita pilih hide. Maaf, kurang satu. Tinggal kita pilih hide. Dan tabelnya sekarang akan disembunyikan. Sebagai variasi tambahan lainnya, tampilan grid line, formula bar atau heading pun umumnya sih dihilangkan juga. Caranya tinggal kita pilih view, kemudian ini tinggal kita uncheck list, dan selesai sampai di sini. Mari kita coba untuk merubah beberapa data. Misalkan di sini saya ganti dengan kota lain Bandung. Perhatikan datanya berubah. Saya pilih Surabaya, datanya sudah pasti berubah. Medan, datanya sudah pasti berubah juga. Demikian halnya dengan produk, saya pilih scanner, datanya berubah, saya pilih monitor, datanya berubah, dan saya pilih hard disk pun,
datanya sudah pasti akan berubah mengikuti pilihan data yang kita pilih pada bagian kota dan produk di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, trik pembuatan progress chart ini umum digunakan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan dashboard pada Excel agar tampilan dashboard Excel menjadi lebih menarik lagi. Apalagi jika data-data kita sudah menggunakan pivot table, maka dengan adanya progress chart ini hasilnya tentu akan terlihat lebih profesional lagi. Dan demikian tutorial singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai ketemu lagi dalam video-video yang berikutnya.